Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di pertemuan yang kelima di mata kuliah teori bahasa dan automata. Pada tatap muka yang keenam atau pertemuan keenam, kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu NFA dengan IMUF. Kita baca IMUF ya. Ini kalau bahasa lainnya ini adalah Epsilon ya. Epsilon, tapi biar gampangnya kita baca I saja. Nah, Epsilon move kita baca IMUF saja gitu. Biar untuk gampang. Pada materi tatap muka ke-6 ini kita akan membahas NFA dengan IMUF. Sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, yaitu DFA, ekuivalensi mesin NFA ke DFA gitu ya. Yang mana bagaimana sih suatu mesin NFA dapat dirubah ke agar bisa dibaca dengan di mesin DFA ya. Yaitu harus ekuivalen atau bersesuaian. Nah, kita sudah bahas ini sebelumnya. Nah, pada teman sekarang kita akan bahas NFA dengan IMUF atau Epsilon move. Tetap pada sekarang kita masih menggunakan Google Classroom, video, presentasi dan lain-lainnya yang kita gunakan secara daring ya. Untuk kita tetap masih terlaksana secara daring. NFA, IMUF dan ekuivalensinya dan kesesuaian. Nah, tujuannya itu diharapkan mahasiswa dapat memahami dan membuat mesin NFA dari sebuah mesin NFA IMUF. Sekarang sama pada materi non-deterministic finite automata Epsilon move ya, atau NFA IMUF ya. Harap diperhatikan ada beberapa ciri ya. Yang pertama, NFA dengan IMUF, NFA dengan IMUF atau disebut dengan transisi I atau transisi Epsilon. Jadi apa sih transisi Epsilon itu? Yaitu cirinya pertama, diperbolehkan merubah state tanpa membaca inputan ya. Jadi contoh seperti ini. Ini ada 4 state lah. Ini state awal kita, ini final state kita. Jadi dengan transisi Epsilon atau IMUF kita bisa berpindah dari state yang satu ke state lainnya tanpa membaca inputan. Nah, kayak mana? Sebelumnya kita udah bahas nih, untuk perpindahan atau transisi dari satu state, dari satu kondisi atau keadaan ke keadaan berikutnya, ke state berikutnya harus dengan input. Nah, sekarang di NFA dengan IMUF, nah dia tuh bisa berpindah dari state satu ke state yang lainnya tanpa membaca inputan. Nah, itulah yang akan kita bahas di pertemuan ini. Gimana sih caranya? Nah, ini final state ya. Gimana sih caranya gitu? Itu tadi yang ciri yang pertamanya ya, harap diperhatikan. Kemudian disebut IMUF karena tidak tergantung dari suatu input ketika melakukan transisi, seperti yang kita bahas barusan. Disebut dia IMUF ya, transisi Epsilon atau transisi gitu, I, karena dia tidak tergantung pada satu inputan.
ketika melakukan transisi atau perpindahan. Jadi tidak tergantung ada input, dia tetap akan bisa berubah, dia tetap akan bisa berpindah dari satu state ke state lainnya. Kemudian kedua ya, kegunaan imove itu adalah untuk memudahkan mengkombinasikan FSA. Jadi tujuannya yaitu untuk mempermudah mengkombinasikan FSA atau finite state automata. Nah, ke sini dulu ya cirinya. Kemudian selanjutnya ada e-closure atau epsilon closure. Nah, apalagi nih? Tadi imove, sekarang e-closure. E-closure merupakan himpunan state-state, himpunan dari keadaan atau kondisi yang dapat dicapai dari suatu state ya, tanpa membaca inputan. Ini dia. Kalau e-closure adalah state yang bisa dicapai, yang bisa perpindahannya dari suatu state tanpa membaca inputan. Oke, untuk beberapanya kita akan bahas di selanjutnya. Contoh nih, e-closure Q0 atau state Q0 itu maksudnya himpunan state yang dapat dicapai dari state Q0 tanpa membaca inputan. Atau ibaratkan ini contohnya, ini Q0, ini Q1, ini Q2, dan ini Q3. Berarti 3, 2 ya. 2. Nah, e-closure adalah state-state mana saja yang bisa dicapai dari satu state atau state sebelumnya tanpa membaca inputan. Nah, seperti ini nih. Oke lah, nanti kita bahas di contoh ya. Tapi dipahami dulu nih. Kemudian, pada suatu state yang tidak memiliki imove, maka e-closure-nya adalah state itu sendiri. Nah, ada dua lagi ciri-cirinya nih. Pertama, e-closure itu adalah himpunan state yang dapat dicapai. Berarti himpunan gitu ya. State mana saja sih yang bisa dicapai tanpa dia harus membaca inputan dulu gitu. Kemudian pada state yang tidak memiliki imove, ya nanti untuk perpindahan transisinya, maka e-closure-nya itu adalah state sendiri. Untuk lebih pahamnya kita bahas di contoh. Nah, di sini ada 5 state ya, yaitu state awal Q0, Q1, Q2 sebagai final state, kemudian Q3 dan Q4. Oke. Kemudian kita bahas dulu nih. Kita balik dulu ke move-nya atau epsilon move-nya. Nah, di sini yang dimaksud dengan epsilon move adalah ini. Dia tanpa membaca inputan, contohnya kayak pelajaran kita sebelumnya. Kita contohnya inputannya A, B, contoh. A, yang kali tangkai. A, B, contoh ya. Nah, berarti kan kalau dia untuk berpindah, dia harus baca inputan dulu. Nah, sekarang dia bisa sampai ke final state, tapi dia nggak harus baca ini dulu. Nggak harus baca ini. Ya. Contoh di sini nih. Nah, dari dari state awal Q0, dia bisa ke Q1. Nah, inilah disebut dengan e-move-nya atau epsilon move-nya. Tanpa ada inputan, dihapus saja ini, dia tetap akan bisa berpindah ya, ke state selanjutnya. Atau langsung ke sini juga bisa. Jadi kalau kita lihat kondisi dari mesin ini, dia tuh tanpa ada inputan dia tetap akan sampai di final step-nya. Tanpa ada ini, dia tetap sampai di final step-nya. Karena di sini kita lihat nih. Contoh kita masukkan satu inputan di sini. Kalau A berarti A nggak ada ya, berarti B. Kalau A berarti dia tidak bisa diterima karena nggak ada, bisa jalan. Berarti B
B saja kita inputkan, itu dia akan bisa sampai ke final state-nya. Contohnya B. Nah, jadi dia dari Q0 state awal dia akan berpindah ke Q4, state Q4. Nah, di Q4 dia akan berpindah sendiri tanpa ada inputan lagi. Ya, dengan move atau epsilon move dia akan berpindah ke Q1 kemudian langsung ke Q2. Itu disebut dengan epsilon move. Nah, untuk lebih pahamnya kita akan bahas selanjutnya. Nah, baru kita bahas closure-nya atau epsilon closure-nya. Nah, tadi sudah disampaikan ya, closure itu apa? Merupakan himpunan state-state atau kondisi keadaan yang dapat dicapai dari satu state ya, tanpa membaca inputannya. Contohnya kita bahas satu. Closure dari Q0. Closure Q0. Jadi dimaksud di sini closure adalah state mana saja sih yang bisa dicapai dari state ini. Kalau kita lihat berarti closure-nya apa singkatnya close sama dengan nggak boleh nih, cuma singkat kalau nulis yang panjang. Berarti Q0 itu sendiri jadi ya Q0 tetap walaupun nanti ketika tidak ada move-nya di sana dia tetap berarti closure-nya himpunan state itu sendiri. Q0 kemudian Q1 dan Q2. Nih. Lihat ya. Closure-nya Q0 ya, yaitu Q0 itu sendiri, kemudian Q1 dan Q2. Ada lagi nih. Closure-nya Q1 ya. Q1, mana Q1? Closure-nya Q1 adalah Q1 jelas Q1 itu sendiri dan Q2 nih move-nya. Q1 dan Q2. Oke. Kemudian closure Q2 yaitu kita lihat Q2 nggak ada. Tadi cirinya apa? Pada satu state yang tidak memiliki move maka closure-nya adalah state itu sendiri. Berarti kalau Q2 berarti closure-nya Q2 itu sendiri. Oke, sini paham ya. Kemudian Q3 coba kita lihat. Berarti Q3 nggak ada move-nya juga. Tidak ada berarti step itu sendiri yang sebagai closure-nya. Q3. Kemudian Q4. Nah, closure-nya adalah Q1 dan Q2. Q1, Q2 dan Q4 ya, step itu sendiri ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Berarti move itu adalah satu input apa? Dia memungkinkan diperbolehkan merubah state atau keadaan kondisi tanpa harus membaca inputan. Oke. Kemudian closure adalah himpunan state ya. State apa saja yang dapat dicapai dari state yang Q0, di sini state awalnya Q0 tanpa membaca inputan gitu. Oke, selanjutnya nih. Contoh selanjutnya ada 5 step juga, Q0, Q1, Q2, Q3 dan Q4 di sini salah ya. Salah. Q4 ya. Nah, kalau kita lihat closure-nya closure-nya adalah Q0 jelas state itu sendiri ya, Q1 dan Q3. Q0, Q1 dan Q3. Kita lihat di sini. Closure-nya Q0 adalah Q0 itu sendiri, Q1 dan Q3. Kemudian Q1 sudah berarti Q1 itu sendiri, state itu sendiri dan Q3. Kemudian di Q2
state itu sendiri Q2 dan Q3 sebagai final state. Q2, Q3, Q4 sini ya. Q2 dan Q4. Kemudian Q3, ya udah, berarti state itu sendiri Q3 saja. Kemudian Q4, ya. Q4, ya nggak ada, berarti state itu sendiri. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya apa itu imove dan close. Kemudian untuk lebih lanjutnya, untuk selanjutnya kita akan bahas nih ekuivalensinya NFA. Sebelumnya kita udah bahas ekuivalensinya NFA ke DFA ya. Sekarang kita akan bahas ekuivalensi atau kesesuaian yang bersesuaian ya, NFA imove. Ini langkah-langkahnya apa saja nih untuk membuat NFA tanpa imove? Buat tabel transisi NFA imove semula. Oke. Dan tentukan L closurnya untuk setiap state. Kemudian carilah fungsi transisi hasil perubahan dari NFA imove ke NFA tanpa imove dan state input sama dengan close. Kemudian berdasarkan hasil input pada nomor 3, silakan tabel transisi dengan tentukan final state atau F state yang ada. Contoh nih, ini NFA imove. Oke, tadi apa langkah pertamanya? Buat tabel transisi NFA imove. Oke, kita akan buat tabel transisinya. Fungsi transisi dilambangkan dengan delta. Ada 3. Di contoh ada 3 state, Q0, Q1 dan Q2. Inputannya ada 2, A dan B. Kita buat dulu tabel transisinya. Dari state awal Q0, ketika beri inputan A, ya dia akan tetap di Q0 itu sendiri. Kemudian inputan B tak ada, berarti himpunan kosong. Kemudian Q1, inputan A tak ada, berarti himpunan kosong juga. Dan beri inputan B, maka dia akan berpindah ke Q2. Dan di Q2 ketika diberi inputan A tak ada, di himpunan kosong. Kemudian di Q2 diberi inputan B, dia akan tetap di B, dia akan tetap di sini dan dia looping di sini. Kemudian itu langkah pertama. Langkah kedua menentukan closure-nya. Nah, closure dari Q0, kita lihat Q0 closure-nya apa? Ada Q1, Q0 itu sendiri, Q1 dan udah itu aja, Q0 dan Q1. Kemudian closure-nya Q1 nggak ada, berarti himpunan itu sendiri, terus set sendiri Q1 saja. Kemudian di Q2 ada Q2, closure-nya Q2 itu ada yang bisa dia capai ke Q0 ya, closure Q0, Q1 dan Q2 itu sendiri. Oke, jelas ya, Q2 itu sendiri, kemudian Q0, kemudian Q1. Q0, Q1, Q2. Oke. Kemudian langkah yang ketiga, memasukkan input pada closure-nya. Nah, sekarang kita berikan inputan nih. Memberikan input pada closure-nya. Yang pertama, Q0 diberikan inputan A. Q0 diberi inputan A, dia akan tetap di closure-nya. Q0 diberi inputan A, yaitu Q0 dan Q1. Kemudian di closure Q0-nya berarti Q0 dan Q1. Nah, Q0 dan Q1. Jika beri inputan A, dia tetap di Q0 ya. Q0
berarti closernya Q0 dan Q1. Oke. Kita berikan inputan pada closer kedua. Pada inputan kedua. Pada nilai input kedua yaitu B. Q0 diberi inputan B. Q0 diberi inputan B. Coba kita lihat dulu. Closernya. Closer Q0 tadi apa saja? Q0 dan Q1. Kemudian inputan B. Ya, Q0, Q1. Q0, Q1. Nah, diberi inputan B, Q0, Q1, inputan B dia akan ke Q2. Jadi, closernya ada Q0, Q1, dan jika diberi inputan B dia akan ke Q2. Oke, hasilnya Q0, Q1, dan Q2. Kemudian di Q1 kita berikan inputan A. Ya, closer. Tadi closer Q1 itu sendiri enggak ada inputan, baik input tidak ada move di sana. Coba kita lihat. Di Q1 diberi inputan A. Closer Q1 tadi apa? Q1 itu sendiri diberi inputan A. Q1 berarti tidak ada himpunan kosong. Nah, kalau himpunan kosong ya hasilnya himpunan kosong. Ini contoh-contoh kita di minggu sebelumnya. Kemudian Q1 beri inputan B. Hitung dulu closernya. Closer B1 apa? Closer B1 B1 pula. Q1 adalah Q1 itu sendiri dan beri inputan B. Q1 diberikan inputan B, dia akan ke Q2. Nah, di sana di Q2 closernya bisa ke Q0 dan ke Q1. Jadi ketika di Q1 diberi inputan A, ya closernya kita cari dulu Q1. Mana dia? Q1 diberi inputan B ya. Q1 diberi inputan B ya. Closernya Q1 tadi apa? Closer Q1 tadi Q1. Kemudian ya diberi inputan B dia akan pindah ke Q2. Nah, di Q2 di sana closernya adalah Q0 dan Q1 nih. Nah, ada move-nya ke Q0 dan move-nya ke Q1. Berarti hasilnya Q0, Q1 dan Q2. Di sini bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya Q0. Q0. Konsentrasi. Tahu nggak kalian jam berapa sekarang Bapak lagi kirim video? Jam 12:30. Ngantuk. Kemudian Q2 beri inputan A. Kita lihat Q2 beri inputan A. Tidak ada himpunan kosong. Dan closernya Q2 itu sendiri Q0 dan Q1. Kita lihat. Nah, closernya Q0, Q1 dan Q2 beri inputan A. Tidak ada. Berarti hasilnya Q0 dan Q1. Q2 ada. Kemudian Q0 dan Q1. Q2. Tadi kita sampai mana sini kan? Ya. Kemudian di Q2 beri inputan B yang looping di sini, dan closernya Q2 itu Q0, Q1 dan Q2. B tadi yang looping ya.
ya tetap di Q2. Berarti hasilnya adalah Q0, Q1 dan Q2. Nah, selanjutnya kita bikin tabel transisi dari hasil inputan ini. Jadi pertama Q0. Hasilnya Q0 dan Q1. Jika diberikan inputan A, hasilnya Q0, Q1, diberi inputan B, hasilnya Q0, Q1 dan Q2. Q0, Q1, Q0, Q1, Q0, Q1 dan Q2. Kemudian di step Q1, Q1. Nah, ini jika diberikan inputan A tadi, Q1 diberi A, hasilnya himpunan kosong. Kemudian beri inputan B, Q0, Q1 dan Q2. Oke. Jadi gitu ya, selanjutnya sama step Q2, beri inputan A tadi, Q2 beri inputan A, hasilnya itu Q0, Q1, kemudian Q2 diberi inputan B, hasilnya itu Q0, Q1 dan Q2. Nah, ini adalah tabel transisinya dari hasil ini. Tadi kan kita bikin dengan seperti ini. Kemudian ditabelkan akan jadi seperti ini. Kemudian gambar NFA dari NFA eMove. Nah, sekarang kita coba gambar NFA-nya dari NFA eMove tadi. Nah, maka gambarnya akan jadi seperti ini. Jadi NFA eMove dirubah jadi ke NFA, gambarnya seperti ini. Ada 3 step, tetap Q0, Q1 dan Q2. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lihat. Q0 beri inputan A, dia akan ke Q0 dan Q1. Q0 diberi inputan A, dia akan ke Q0, Q1, dia bisa looping di sini A-nya. Kemudian Q0 diberi inputan B, dia akan bisa ke 3 step, yaitu Q0, Q1 dan Q2. Kita lihat. Q0, Q1 dan Q0 ya, Q0, Q1 dan Q2. Di Q0 diberi inputan B, dia akan tetap looping di sini Q0-nya. Kemudian Q1 dia akan ke Q1, panah B keluar, ini dia. Kemudian Q2, jadi Q0 dia akan bisa ke Q2. Q0 beri inputan B ini B ya. Ini dia akan bisa pergi ke step Q2. Dan lagi Q1 ya, diberi inputan A nggak ada, satu inputan A tidak ada. Kemudian diberi inputan B, dia akan ke Q0, Q1 dan Q2. Dari Q1 jika diberi inputan B, dia akan ke Q0, panahnya sini, begini B-nya. Kemudian dia akan Q1 dan Q2. Q0 beri inputan B, dia akan ke Q0, Q1, Q2. Berarti Q0 beri inputan B, dia akan ke Q0, tetap sini looping ini tadi ya, Q1 dan Q2. Berat kali ya. Jadi ini adalah transformasi dari NFA dari NFA eMove ya. Soalnya tentunya harus ekuivalen dulu ya. Kemudian contoh selanjutnya.
berat matanya. Kemudian contoh selanjutnya ada 4 step Q0, Q1, Q2 dan Q3. Kita cepat aja ya. Kemudian kita pertama bikinkan tabel transisinya dari ini, dari NFA imove-nya. Jadi kalau Q0 diberi inputan A, tidak ada inputan di sini A maupun B, tetap tempuran kosong. Kemudian di Q1 diberi inputan Q2, Q1 diberi inputan A, dia akan loncat ke Q2. Kemudian Q1 inputan B, dia akan loncat ke Q3. Oke. Duh, berat kali mata nih. Kemudian itu selanjutnya seterusnya Q1, Q2 dan Q3. Kemudian setelah membuat tabel transisi, kita masuk ke dalam pembuatan enclosure. Enclosure tadi apa? State yang bisa menjadikan tempat berpindah ya. Bentar, Pak, move dulu ya. Cari gerakan dulu nih, biar hilang ngantuk. Tambah berat rasanya. Oke, lanjutkan ya. Nah, habis itu kita buatkan enclosure-nya Q1, Q1, Q2, Q2, Q3 dan Q3 karena tidak ada imove-nya. Tidak ada imove-nya, maka enclosure-nya adalah state itu sendiri ya. Kemudian kita masukkan di input seperti contoh tadi, maka hasilnya adalah Q0 beri enclosure-nya, maka hasilnya Q2, kemudian Q0 beri inputan B dan enclosure-nya, hasilnya dia akan ke Q3. Bisa diajak kompromi tadi. Kemudian seterusnya Q1 hasilnya di Q2, kemudian enclosure-nya di Q1 dan B, hasilnya Q3, state-nya Q3, selanjutnya kurang kosong, kurang kosong, kurang kosong, kurang kosong, gitu ya. Seperti ini Bapak harap kalian bisa memahaminya dengan baik. Kemudian selanjutnya NFA tanpa imove dari NFA imove. Nah, gimana lagi? Ini contohnya. Bentar ya. Kemudian NFA tanpa imove dari NFA imove. NFA tanpa imove. Ini kita bikin kita bikinkan gambarnya dari hasil ini. Sini tadi, maka hasilnya seperti ini ya. Q0 tadi ke Q2, Q0 beri inputan A, Q0 beri inputan A yang akan ke Q2, Q0 beri inputan A dia akan ke Q2, kemudian Q0 beri inputan B dia akan ke Q3, Q0 dan inputan B dia akan ke Q3. Dan silakan dibaca, dipahami. Kemudian Q1 beri inputan A dia akan ke Q2, kemudian Q1 beri inputan B dia akan ke Q3. Seperti inilah gambarnya ya. Sampai sini Bapak harap kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Silahkan berdiskusi di kolom komentar, di form diskusi atau di form diskusi yang disediakan.
Silahkan saling bertanya dan menjawab karena itu merupakan bagian dari nilai kalian yang cukup wow nantinya untuk meningkat ketika nilai kalian nanti rendah ya. Makanya Pak sarankan dan Bapak wajibkan sebenarnya ini bagi seluruh peserta kelas untuk berdiskusi ya. Biasanya akan Bapak akan catat nama-nama siapa yang potensi, mana yang bisa diberikan bimbingan dan pelatihan. Ngomong apa Pak barusan? Aduh, udah melayang nih ya. Gitu ya. Kemudian rangkumannya adalah closure tadi itu sendiri adalah himpunan state yang dapat dicapai dari satu state tanpa adanya input. Kemudian yang kedua untuk menentukan state akhir atau NFA-nya tanpa ilmu tersebut itu state akhir semula ditambah dengan state yang closure-nya menjadi salah satu dari state akhir. Berat. Oke gitu ya. Kemudian tanggapannya NFA IMO tidak tergantung pada satu input ketika melakukan transisi atau perpindahan ya. Jadi dia tidak tergantung pada inputan ya. Diberikan inputan atau tidak, dia akan tetap bisa berpindah ke state atau kondisi atau keadaan selanjutnya. Oke. Berat kali ini. Oke, itu sampai sini. Jika nanti ada pertanyaan yang bingung, silahkan mari kita diskusikan nanti di kolom komentar ya. Kemudian tugas ya. Kemarin ada tugas keempat, sekarang tugas kelima. Tugas kelima sama seperti biasa. Pada minggu lalu Bapak memberikan tugas yang deadline-nya hanya pada hari itu sampai jam 12 malam. Sebenarnya Bapak menguji kalian agar kalian bisa langsung memahami. Bapak udah punya beberapa nama yang tidak mengumpulkan juga ya. So gitu, terserah gitu, kalau mau kerjakan tugas ya kerjakan, kalau tidak ya udah gitu. Yang tugasnya pun hanya ini kok, resume materi kok ya. Berarti kayaknya sebelum UTS nih kita sampai tugas kelima di tatap muka, itu meresume tatap muka ke-7 seperti biasa, karena di ke-8 nanti kita udah sebenarnya kita udah bisa UTS gitu. Cuma nanti pertemuan selanjutnya kita nggak ada tugas kayaknya ya, dan tampan atau kuis mungkin nanti ya di pertemuan ke-7 ada tugas, mungkin kuis ya, kita lihat saja nanti ya. Ini tugas untuk minggu ini itu kerjakan resume tatap muka 5 yaitu ekspresi reguler, dan kerjakan juga nih soalnya sama latihannya juga seperti biasa dengan cara tulis tangan yang dikumpulkan pada form yang disediakan kayak gitu ya. Pak maaf nih nggak bisa begitu konsentrasi. Oke, sekian pertemuan kita pada tatap muka yang ke-6 ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.